Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Web TV, kembali kita bersua di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah hadir di studio Ustadz Irfan di bulan Ramadan. Kita sering menyapa para pemirsa, dan untuk bahasan kali ini kita mengangkat satu tema yang cukup menarik, Ustadz. Cukup menarik. Sering kita lihat di masyarakat, sholat taraweh rajin ya, sholat taraweh rajin. Bahkan sholat id antusias sekali. Cuman permasalahannya itu sholat wajib malah tidak rajin. Ya. Itu bagaimana, Ustadz? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman yang disayang Allah, harus tahu sebagai sebagai dasar, pondasi kita bareng-bareng. Harus tahu yang wajib itu wajib, yang sunnah itu sunnah, yang makruh itu makruh, yang mubah itu mubah, yang haram itu haram, yang syubhat itu syubhat. Ini harus tahu dulu nih. Wajib, apa aja sih sholat-sholat yang wajib? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehari 5 waktu. Sunnah, apa sih sholat sunnah? Sholat rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah syukril wudu, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah minta hujan, sholat sunnah gerhana, terus sholat sunnah istikharah. Itu yang sunnah. Termasuk juga salah satunya sholat tarawih dan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan luar biasa. Menariknya gini nih Mas Aziz, semua saat kondusif itu berlaku di seluruh musola, masjid, di belahan dunia manapun. Satu Ramadan pada saat kondusif itu masjid full, membludak. Bahkan sampai ini ya, di luar. Sampai teras, sampai nggak muat. Sampai teras, sampai nggak muat. Uniknya makin hari itu menunjukkan kemajuan. Makin maju softnya. Hari ke-11 makin maju. Hari ke-13 makin maju. Nanti puncaknya hari ke-29 tinggal berdua, muazin sama imam. Udah, tinggal dua doang itu. Yang lain kemana? Fitting baju lebaran, buat kue nastar, ngecat rumah, pilih-pilih gorden karena mau datang banyak tamu. Kalau pada saat kondusif ya, kalau mungkin sekarang terbatas gerak-gerak kita semuanya. Tapi satu hal yang harus diperhatikan untuk kita semua, bahwasanya ini menjadi kadar pengetahuan kita yang masih terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena kita belum tahu yang mana yang harus diprioritaskan. Yeah. Karena kita berarti selama ini kan pahamnya baru kayak, oh ya udah sholat tarawih. Padahal kan tarawih itu sunnah. Dan itu bagus teman-teman ya. Bukan berarti setelah ini kita lantas mengatakan, wah kamu mah tarawihnya doang, iya subuhnya nggak pernah. Dan ini juga kadang nih, sholat id itu bisa rame, tapi subuhnya ketika beberapa jam sebelum sholat id, itu kan kadang tidak seramai sholat idnya kan. Kita emang harus akui. Nah, pengetahuan inilah yang harusnya menghantarkan kita untuk lebih peka, memahami tentang ilmu syar'i. Dari sini kan kita dapat pelajaran, bahwasanya yang wajib itu tetap harus diutamakan. Yang sunnah karena ini sunnah yang ditekankan, dilaksanakan. Kecuali kalau ada kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, tentu ada fatwa-fatwa ulama yang harus kita indahkan. Seperti itu, sholat tarawih di rumah. Bahkan sudah ada fatwa sampai Idul Fitri, kita melaksanakan di rumah. Bahkan ini termasuk kondisi yang luar biasa tahun ini. Allah memberikan kepada kita semua nikmat yang dalam luar biasa. Semoga kita selalu bisa bersyukur pada Allah SWT. Kita bisa mengambil hikmahnya. Tinggal bagaimana kita mengatur prioritas. Yang wajib ialah prioritas pertama. Selanjutnya hidupkan yang sunnah setelah kita menunaikan yang wajib. Baiklah Konco Web TV, sungguh luar biasa tadi yang disampaikan Ustadz ya. Yang wajib itu harus kita utamakan. Tapi kita juga jangan lupa yang sunnah juga kita tekankan.
Karena bagaimanapun juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia yang sangat besar. Sangat besar. Kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Betul. Boleh menukil sedikit tentang kalimat merugi tadi? Siap. Teman-teman, seringnya kita ngelihat Ramadan dari satu sudut pandang angle yang indah-indah aja. Tapi kita lupa memandang Ramadan dari sudut pandang angle yang satunya lagi, sebagai mimpi buruk kalau kita nggak bisa maksimalin Ramadan. Sebagaimana kata Nabi yang mulia SAW dalam sebuah riwayat, barang siapa dakhala alaihi Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan, summan salakho, kemudian dia menjalani hari-harinya di bulan Ramadan, falam yugfarlah, tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah, raghima anfu rajulin. Kalimat awalnya itu Rasul bilang celaka dia. Celaka. Kita dibilangin, oh celaka. Yang bilang tuh kiai. Yeah. Kiai bilang ke kita, oh celaka kamu. Kira-kira kita bisa tidur nggak? Wah, berat itu mau tidur Mas Aziz. Iya, betul. Kiai bilang ke kita, oh celaka hidupmu. Oh, kenapa Pak Ki? Kok saya dibilang celaka? Ini yang bilang raghima anfu rajulin, celaka hidupnya, celaka dia. Itu Rasulullah. Rasul bilang celaka hidupnya seseorang. Siapa sih? Sampai-sampai Rasul bilang celaka. Ternyata lanjutan hadis tersebut, man dakhala alaihi Ramadan suman salakha falam yughfarlah. Celaka dia yang masuk ke bulan Ramadan, melewati hari-hari di bulan Ramadan, tapi mereka nggak dapat ampunan Allah. Ini orang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari perilaku-perilaku yang demikian. Baiklah Konco Web TV, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana tadi yang disampaikan Ustadz Irfan, bagaimana caranya? Tentu kita maksimalkan ibadah ini di bulan Ramadan, baik sunnah maupun wajibnya ya. Kita maksimalkan, karena belum tentu di bulan Ramadan yang akan datang kondisinya sama dengan saat ini. Artinya bisa saja kita di bulan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa memaksimalkan ibadah Ramadan. Masya Allah. Ketika ada kesempatan, marilah kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Konco Web TV, kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Ustadz Irfan atas kehadirannya di studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.